Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya buat karena banyaknya permintaan tentang keris pusaka yang memiliki keseimbangan ya. Keseimbangan dalam artian pada saat diberdirikan dengan pondasi atau dasar itu susunan dari yang pertama itu dari asbak yang dibalik, kemudian di atasnya telur mentah diberdirikan, baru pusakanya posisinya seperti yang tampak pada video. Yang di sini perlu kita catat, pusaka ini memiliki panjang bilah itu sekitar 41,5 cm bilahnya saja. Jadi termasuk corok. Kemudian peksinya sekitar 7,5 cm. Dapur keris pusaka ini adalah sangklat Luk 13 ya. Tangguhnya Sumeneb Sepuh atau secara umum Madura Sepuh. Sangat jarang dijumpai keris yang berluk apalagi yang corok memiliki keseimbangan seperti ini. Jadi video ini bukan karena sulap atau rekayasa, memang natural ya. Jadi keris pusaka ini berarti dibuat oleh empu penciptanya dahulu ya, pada zaman kerajaan, memiliki keseimbangan ya. Jadi pembentukan bangun pusaka, apalagi terutama yang luk seperti ini, berarti sangat teliti ya. Sehingga pada saat diberdirikan memiliki keseimbangan seperti pada video ini. Kalau keris lurus maaf ya, atau ukurannya mungkin patrem atau sedang, itu lebih mudah. Tapi juga tidak semua keris dapat diberdirikan seperti pada video. Jadi hanya buatan yang memang betul-betul empu ya, bukan pengrajin ya. Karena saya sendiri punya banyak keris, tidak semuanya bisa posisinya seperti ini. Jadi durasi asli dari video pada saat disusun seperti ini itu sekitar 2 menit lebih ya. Jadi 2 menit 17, 2,17 menit itu. Ini saya perlambat videonya. Pada video yang lain di channel ini dengan durasi yang sesuai aslinya sudah saya upload. Nah, ini video ini saya susun ke video berikutnya pada saat dipasangi handle ya, kemudian dalam warangka dan kemudian disut. Artinya detail bilah pusaka ini juga disajikan dalam video, karena ada pertanyaan, ini kerisnya yang mana nih, sangklat yang mana? Terus terang saya sendiri memang punya beberapa keris dengan dapur sangklat karena saya memang menyukai dapur sangklat. Salah satunya ini. Jadi ini keris Sumeneb Sepuh ya, turun-temurun di Sumeneb. Dan saya coba dengan bantuan teman yang sudah memiliki rasa ya, menyatu dengan pusaka, karena memang tidak sembarang orang bisa mendirikan seperti ini. Dan beliaunya menyatakan ini bisa, walaupun dari susunan diberdirikan di atas telur mentah ini. Kalau orang Madura mengatakan telur Australia. Sehingga tercipta video ini. Tujuan dari dibuatnya video ini sebenarnya cukup sederhana, hanya ingin menunjukkan kepada generasi sekarang bahwa empu ya memiliki ilmu yang sangat tinggi, rasa yang menyatu dalam pembuatan pusaka. Di samping dia juga ahli dalam seni ya, tentunya dalam pembuatan, juga ahli dalam meteorologi dan penempaan. Dan juga tentunya pusaka itu diciptakan dengan doa
dan harapan, ya. Doa kepada Sang Pencipta dan harapan agar penerima pusaka ini dapat menjadi lebih yakin, lebih memiliki optimisme. Karena apa? Pusaka bagi saya ya pribadi itu pembawa simbol dari Sang Empu. Pembuat simbolnya empu. Pembawa simbolnya adalah pusaka alatnya. Dan penerima simbol itu adalah yang menyekep atau merawat pusaka ini. Dan sekarang jatuh ke tangan saya. Dan mungkin juga suatu saat yang bagi yang jodoh, pusaka ini jatuh kepada salah satu pemirsa yang menonton video ini. Jadi yang terpenting bagaimana kita merawat, ya, peninggalan leluhur, ya, agar tetap lestari dan generasi-generasi setelah kita juga memahami bagaimana bahwa leluhur kita memiliki sebuah karya yang sangat tinggi, baik dari sisi estetika, ya, seni, dan juga hal-hal lain esoterinya. Jadi seperti misalnya dapur Sangkelat Berluk 13. Kalau pada zaman kerajaan, maka yang memiliki pusaka seperti ini tentunya dari kalangan bangsawan atau kesatria, pemimpin. Untuk rakyat biasa, dulu pantangan untuk memiliki keris pusaka berdapur Sangkelat. Tentunya pemirsa dari channel-channel YouTube yang lain sudah banyak memahami sejak kapan Sangkelat pertama kali diciptakan. Sehingga era-era setelahnya juga empu yang berbeda juga menciptakan, ya, Mutrani juga dapur Sangkelat. Nah, apakah yang lebih mudah misalnya lebih jelek dari ciptaan yang lebih sepuh? Belum tentu. Semua berpulang kepada kualitas, ya, dan ketinggian ilmu dari sang empu itu sendiri. Bagaimana dia dapat menyatukan rasa dan karsanya, memohon kepada Sang Pencipta, kalau yang beragama Islam tentunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya yang disalurkan dalam pusaka ini bisa nyambung kepada generasi berikutnya. Doa Sang Empu tetap ada, diwujudkan dalam bentuk pusaka, misalnya seperti dapur Sangkelat ini. Jadi pemirsa bisa lihat bagaimana tempat lipatnya, kemudian royalnya pamor, jenis pamor, ya, bangunnya. Maka keris pusaka Sangkelat yang pemirsa lihat ini adalah merupakan keris pusaka garap dalam keraton, ya, zaman kerajaan. Estimasi saya, ini keris pusaka diciptakan di Madura, khususnya Sumeneb, pada era, kemungkinan kalau lihat bentuknya yang gagah berwibawa, Mataram Islam, terutama pada zaman Sultan Agung. Jadi kalau kita lihat literatur, ekspansi Mataram Islam zaman Sultan Agung ke Madura khususnya itu 2 kali, 1623 Masehi dan 1624 Masehi, sehingga tentunya kerajaan-kerajaan di Madura termasuk juga Sumeneb, maka kiblatnya dalam pembuatan pusaka itu kiblatnya ke Mataram Islam yang dipimpin Sultan Agung. Sultan Agung sendiri memerintah ya sekitar 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Sehingga pengaruhnya cukup besar, lebih 30 tahun beliau memerintah sebagai Raja Mataram Islam yang terbesar. Maka pengaruhnya terhadap empu-empu baik di lingkungan dalam keraton dan di daerah akan membawa pengaruh yang besar. Sehingga pada zaman Sultan Agung banyak diciptakan keris-keris berpusaka
kris mafia, kris pusaka yang berkualitas bagus dan sampai zaman milenial ini tetap terawat. Sekian dulu ya ulasan kami atau review kami mengenai pusaka ini. Semoga bagi para pemirsa dimanapun saja berada yang beragama Islam tetap sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa. Apalagi ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diamati sampai tuntas video dari detail kris pusaka Sangkelat Look 13 ini.